Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Saya merupakan dosen aktif di Universitas Sidarta Pasuruan pada Prodi Teknik Informatika. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan outline pembelajaran saya selama 1 semester. Yang pertama adalah deskripsi dan manfaat mata kuliah. Dan yang kemudian dilanjutkan capaian pembelajaran dari mata kuliah data mining. Kemudian dilanjutkan materi pembelajaran data mining. Dan yang keempat adalah metode pembelajaran yang di dalamnya ada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Dan yang terakhir adalah sistem penilaian selama 1 semester. Yang pertama, deskripsi dari mata kuliah data mining. Nama dari MK-nya yaitu data mining. SKS-nya, bobot SKS-nya 4 SKS. Dilaksanakan pada semester 6 pada program studi teknik informatika. Deskripsi dan manfaat. Deskripsi dari mata kuliah data mining adalah mata kuliah ini menjelaskan tentang peran utama data mining meliputi estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi, serta menjelaskan proses data mining, teknik pengelolaan dataset, memodelkan dataset, dan validasi terhadap model yang terbentuk. Dan juga mengimplementasikan pada tool data mining sehingga pola yang dibentuk dapat menjadi informasi yang berguna. Manfaat dari mata kuliah data mining dengan pengetahuan dalam pengelolaan dataset, kita bisa melakukan estimasi, prediksi apa yang terjadi di masa depan. Yang kedua adalah bisa melakukan analisis tentang asosiasi, korelasi, dan pengelompokan antar data dan atribut. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Dan yang terakhir, yang keempat, sebagai rujukan metode untuk menyelesaikan skripsi atau juga tugas akhir dari semester 8. Capaian pembelajaran pada MK ini ada 4 capaian pembelajaran. Yang pertama adalah mampu menjelaskan definisi, peran utama, metode, dan penerapan data mining. Kemudian CPMK yang kedua mampu menjelaskan proses data mining dan menerapkan dataset, model, validasi, dan evaluasi terhadap model yang terbentuk, serta mampu mengimplementasikan pada tool data mining. CPMK yang ketiga mampu menjelaskan serta mengimplementasikan data preprocessing meliputi data cleaning, data integration, data reduction, dan data transformation. Dan yang keempat, capaian pembelajaran yang keempat mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Adapun materi pembelajaran selama 1 semester yang saya gunakan, yang pertama adalah pengantar data mining, definisi, peran utama, dan metode. Di pertemuan kedua ada sejarah dan penerapan data mining. Di pertemuan ketiga, proses data mining dan tool aplikasi data mining. Di pertemuan keempat, yaitu penerapan dataset dan model. Di pertemuan kelima, ada evaluasi dan validasi dari model yang dibentuk. Di pertemuan keenam, preprocessing data dan persiapan data. Di pertemuan 7, melakukan evaluasi atau bisa disebut dengan UTS. Setelah UTS di pertemuan 8, ada pembelajaran algoritma klasifikasi, meliputi naive Bayes dan decision tree. Di pertemuan ke-9, ada pembelajaran model evaluation dan selection. Di pertemuan ke-10 ada algoritma clustering, pembelajaran metode atau algoritma Kamin. Di pertemuan ke-11 ada pembelajaran model evaluation clustering. Di pertemuan ke-12 ada pembelajaran algoritma asosiasi meliputi a priori dan FP growth. Di pertemuan ke-13 ada pembelajaran pattern evaluation method, dilanjutkan di pertemuan 14
Ada pembelajaran algoritma estimasi meliputi LR, NN, dan SVM. Di pertemuan ke-15 ada pembelajaran teks mining meliputi teks klasifikasi dan teks clustering. Dan di pertemuan terakhir yaitu UAS. Adapun materi ajar yang saya gunakan, saya upload pada website pribadi saya, methodlearning.com, kemudian saya share kepada mahasiswa untuk mendownload materi yang saya gunakan. Dan metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode DIA. Yang pertama adalah delivery, penyampaian materi, dan transfer knowledge. Yang kedua, interaction, forum diskusi, meliputi forum diskusi di kelas maupun via WA. Dan yang terakhir adalah metode assessment, yang di dalamnya ada ujian maupun tugas. Dan tugas bisa dikumpulkan via WA maupun via e-learning yang ada di Universitas Yudharta Pasuruan. Adapun sistem penilaian yang saya gunakan selama 1 semester, yaitu keaktifan memiliki bobot 20%, tugas akhir memiliki bobot 20%, UTS memiliki bobot 30%, UAS memiliki bobot 30%. Referensi ajar yang saya gunakan pada MK Data Mining yaitu dari Jianwei, Henan Camber, terus ada lagi dari Anuraiten, terus ada lagi dari Markus Hoffman. Berikut contoh video rekaman proses pengajaran saya yang ada di kelas di semester 6 pada mata kuliah data mining. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah ini kita kuliah masalah data mining, mata kuliah data mining. Data mining itu saya ambil dari textbook, ada yang dari Camber, ada yang dari Laros, masih banyak lain. Kajian juga bagus-bagus. Untuk pertemuan kali ini course online-nya seperti ini, mengantar data mining dulu. Untuk pertemuan selanjutnya nanti ada proses data mining. Mengantar data mining. Data mining, apa itu data mining? Digunakan untuk apa dan bagaimana penerapannya? Mengapa melakukan belajar data mining? Manusia dalam suatu sehari-hari, sadar tidak sadar, itu sudah memproduksi data dalam skala besar. Jumlahnya sangat besar. Dan data itu ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ada data bisnis, ada data kedokteran. Kalau kita ke dokter, rumah sakit, ada data pasien, data ekonomi. Kalau berhubungan dengan cuaca, cuaca hari ini kira-kira suhunya berapa, kira-kira mendung apa tidak, ada di BMKG itu berarti. Ada olahraga, ada finansial. Kalau olahraga ini yang sering terjadi di luar negeri itu di FIFA. Dulu ada namanya Winning Eleven, terus ada lagi apa Konami kayak gitu ya, PES seperti itu. Olahraga itu yang biasanya klub kayak Arsene Wenger, yang Arsenal itu Arsene Wenger si profesornya dia disebut profesor, dia itu karena orangnya itu emang menggunakan big data atau data science atau data mining. Kenapa Pak disebut profesor? Karena dia membibit si pemain ini mulai dari akademik, mulai dari kecil-kecil itu diproses, dilatih. Itu contoh Fabregas dulu awal mulanya dari Barcelona. Dia nggak dihiraukan di Barcelona berapa dribblenya, berapa menendang kaki kiri, kaki kanan, berapa leadingnya, dia nggak dihiraukan. Terus si Arsene Wenger dia mempunyai tim, dan tim itu ahli dalam pengolahan data, terutama di data mining. Dia di project, Fabregas ini dribbling kaki kanannya sekian, kaki kirinya sekian, leadingnya sekian. Setelah diolah ternyata diproses oleh data mining, prediksinya ternyata ke depan ini anak ini menjadi pemain yang bagus. Ternyata setelah dibeli dengan harga murah, dilatih, ternyata Fabregas menjadi pemain hebat. Dikembalikan ke Barcelona tadi dengan harga mahal. Itu kegunaannya si data mining. Pada dasarnya data itu adalah entitas yang tidak memiliki arti meskipun memungkinkan memiliki nilai yang di dalamnya.
Ini John Naisbitt itu menulis di Megatrend 1988. Dia mengatakan suatu saat kita akan memproduksi data, cuma kita miskin pengetahuan. Data itu merupakan fakta yang terekam dan tidak memiliki arti. Nilainya sangat kecil. Tapi kalau sudah diolah menjadi pengetahuan, maka nilai value-nya semakin besar. Dan nilai value terbesar itu kalau diolah, kita bisa melakukan estimasi, bisa melakukan prediksi, bisa melakukan asosiasi, korelasi, atau mengambil keputusan dari pembuatan kebijakan. Ini contoh proses dari data mining. Awalnya itu datanya itu nggak penting, ibaratnya sampah ya. Diolah oleh mesin data mining. Di dalamnya ada algoritma, ada metode. Setelah diproses muncullah pengetahuan. Oh, ini teks mining, ini data mining. Kira-kira ini keputusannya seperti apa? Jadi kalau diartikan, kalau didefinisikan apa itu data mining, disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan yang awalnya tadi tidak diketahui, diekstrak jadi tahu polanya seperti apa, kira-kira dia muncul seperti apa. Ekstrak dari data ke pengetahuan itu dari data, fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Kalau informasi rekap rangkuman, kalau pengetahuan pola, rumus atau aturan atau model. Terus data mining itu apakah itu jargon baru? Tidak, itu jargon lama. Jargonnya sebelum data mining disebut knowledge discovery database, itu banyak data mining. Ada lagi knowledge extraction, ada pattern analysis. Terus yang terbaru itu jargon terbaru ada big data, data science. Jadi nanti kalau dibilang sama teman-teman atau seorang big data itu beda dengan data science sama. Jargon lama, jargon baru. Awalnya itu KDD, terus kemudian menjadi data mining di jargon baru namanya data science, big data. Sama semuanya itu banyak data mining. Konsep dari proses data mining awalnya itu himpunan data, kayak dataset itu dicemplungin ke himpunan data, kemudian diproses oleh metode data mining. Nanti saya jelasin metode data mining, kemudian lahirlah sebuah pengetahuan. Prosesnya seperti itu. Definisi data mining melakukan ekstraksi, ini sama dengan yang tadi. Untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dan sebelum tidak diketahui, sebelumnya tidak diketahui dari suatu data. Ada lagi dari Santoso, dia menuliskan di bukunya kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan pola hubungan dalam dataset berukuran besar. Hubungan dengan berbagai bidang data mining itu bisa digunakan dari berbagai bidang. Cuman si data mining ini ada dua versi, ada yang versinya perhitungannya heuristik, ada non heuristik. Peran utama data mining, nah ini yang wajib diketahui oleh mahasiswa mulai dari semester 1 sampai semester 8, bahkan sampai skripsi. Skripsi itu di tugas akhir nanti jadi kalau datasetnya itu namprik, labelnya namprik, itu maka yang digunakan estimasi dan algoritmanya ada tersendiri. Ini wajib dihafal oleh teknik informatika, bahkan orang semua ilmu komputer harus paham ini. 1. Estimasi, 2. Prediksi, 3. Klasifikasi, 4. Clustering, 5. Asosiasi. Kira-kira bisa ya? 1. Estimasi, 2. Prediksi, 3. Klasifikasi, 4. 5. Asosiasi. Kita lanjut. Sebelum belajar estimasi, prediksi, klasifikasi, kita harus tahu dulu data. Kalau datanya nominal namprik, terus labelnya namprik, itu klasifikasi. Kalau namprik, labelnya namprik, maka itu yang digunakan adalah estimasi. Sebelum belajar di situ kita harus tahu dulu datanya. Karena data itu dibagi juga ada measurement, ada counting. Kalau rasio interval pasti namprik, ordinal, nominal, maka kategorikal. Contoh,
Umur berat badan ini rasio. Suhunya mulai dari 0 sampai 16 derajat Celcius ya. Jarak atau interval. Nah, puas, tidak puas, ordinal. Kode pos, jenis kelamin, nominal. Data set. Nah, ini tadi kan ada estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, asosiasi. Nah, sebelum belajar di situ kita harus tahu dulu datasetnya. Yang garis merah itu yang dikasih simbolnya spaleng, spalwen, petalwen itu disebut atribut atau tidak. Bisa di database itu ada seperti itu. Terus outputnya, hasil dari outputnya atau labelnya itu disebut kelas. Biasanya orang menyebutnya target atau label. Terus isinya yang di label atau kelas itu disebut record, objek, sampel atau tabel. Atau disebut nominal. Nominal itu laki-laki, perempuan, bisa juga begitu. Terus yang di atribut, yang bisa dijumlah, yang bisa dikurangi, yang dalam bentuk numeric itu disebut numeric ya, gitu ya. Estimasi, nah, sama tadi estimasi. Algoritma estimasi, kapan algoritma estimasi digunakan? Ketika ada dataset customer, jumlah pesanan, jumlah traffic, jarak, waktu tempuh, itu value-nya semua numeric dan labelnya waktu tempuh. Misalkan kalau saya ada ini bisnis usaha pizza, jumlah pesanan hari ini 33, jumlah trafficnya sekian, jaraknya sekian, kira-kira waktu tempuh ke rumahnya si order ini berapa. Maka yang digunakan adalah algoritma estimasi, dan biasanya yang sering dipakai metodenya atau algoritma regresinya. Itu membentuk si pengetahuannya itu membentuk rumus atau formula. Output dari label atau target tadi bisa berupa formula, bisa rumus atau fungsi dari regresi. Ada yang membentuk decision tree, pohon keputusan. Contohnya yang itu cuaca, prediksi cuaca. Ada kira-kira hujan nggak hari ini, kira-kira mendung nggak hari ini. Nah, itu yang membentuk pohon keputusan. Bisa juga membentuk aturan, event. Kalau dalam bentuk nggak ada klasternya, datasetnya, tadi kan ada label, ada target. Kalau nggak ada target atau label, maka klaster yang dipakai. Prediksi. Nah, kapan algoritma prediksi digunakan? Ketika ada dataset, atributnya numeric, labelnya juga numeric. Yang sebelah sini close itu sebagai label atau target. Biasanya ada data open, high, low, volume. Ini biasanya dikorek atau kalau biasanya falas kalau menyebutnya. Terus ada close-nya. Semua numeric. Apa bedanya Pak dengan si estimasi? Yang membedakan adalah relative waktu, tanggal atau jam. Maka yang digunakan adalah prediksi. Dan algoritma yang dipakai adalah neural network. Nah, outputannya dari si neural network seperti ini, membentuk layer input 1, input 2, input 3, terus ada input layer, ada output layer, seperti itu. Klasifikasi, kapan algoritma klasifikasi digunakan? Ketika ada dataset, atributnya numeric, bisa nominal, maka labelnya ini wajib nominal. Contoh, misalkan dataset diambil dari Universitas Data, NIM-nya sekian, dia laki-laki, nilai UN-nya sekian, asal sekolahnya sekian, terus IPK semester 1 sampai semester 8 sekian, dia dikatakan lulus apa tidak lulus, atau tepat atau tidak tepat, atau bisa juga dia tidak, seperti itu. Dan ini yang digunakan adalah algoritma klasifikasi. Terus metodenya yang digunakan adalah metode decision tree. Nanti membentuk kolom keputusan seperti ini. Status mahasiswa, apabila mahasiswa bekerja IPK semester 2 kurang dari sama dengan 3,5, maka dia semester 8 harus sekian. Jika mahasiswa reguler, IPK semesternya lebih besar 2,3, maka dia tepat. Jika kurang dari sama dengan 2,3, maka dia dilanjut di semester 3. Dilihat. Clustering. Kapan digunakan algoritma clustering? Ketika ada dataset, atributnya numeric, tapi
nggak ada label atau target. Targetnya nggak ada. Kalau di download nanti ada dataset misalkan ini atributnya dalam bentuk nominal, misalkan laki-laki, perempuan, atau bisa juga bunga, terus ada juga mawar, putih, merah, seperti itu. Atributnya seperti itu, bisa juga digunakan untuk klaster. Cuman klaster itu harus dinominalkan, nggak bisa. Misalkan nominal dihitung nggak bisa, laki-laki perempuan nggak bisa dihitung. Tapi kalau kayak gini, atribut 1, atribut 2, 5, 100, 3, 500, 1, 400, ini bisa dijumlahkan, maka yang digunakan adalah cuma kami clustering, bisa kami doi, tapi tanda kutip nggak ada target atau apa, maka clustering. Bentuknya seperti ini nanti. Ada kelas warna biru, warna hijau, warna merah. Oh ini kelasnya yang misalkan bunga hijau, bunga biru, bunga merah. Untuk kelas nggak bisa kayak tadi. Asosiasi, kapan menggunakan asosiasi ketika ada dataset sampai kayak ini? Bisa juga nominal bisa. Cuman rata-rata kayak gini, saling berhubungan. Kalau saya pergi ke supermarket, kalau saya beli gula, pasti di sekitar situ ada kopi, ada teh. Kalau saya beli sabun, di sekitar situ pasti ada namanya Pepsodent, ada Sangre, dan saling berhubungan. Dan algoritma yang digunakan adalah FP growth. Nanti pengetahuannya untuk aturan seperti ini. Asosiasi, jika saya membeli aqua, maka saya membeli sabun. Dan tingkat kebenarannya ya sekian. Terus jika saya membeli kopi, maka saya membeli spray, tingkat kebenarannya sekian untuk aturan. Nah, ini aturan asosiasi. Algoritma asosiasi rule atau aturan asosiasi adalah algoritma yang menemukan atribut yang muncul secara bersamaan. Makanya kalau saya beli si kopi pasti ada gula, ada teh di sekitar itu. Tadi peran utama data mining ada estimasi, prediksi, terus klasifikasi, clustering, asosiasi. Kira-kira apakah sampai di situ? Enggak. Ternyata kalau di bidang komputer itu ada istilahnya itu evaluasi. Evaluasi kalau dalam bentuk numeric, outputannya kayak prediksi sama estimasi pasti menggunakan error atau bisa disebut MAPE, MSE, RMCE. Kalau misalkan muncul akurasi 70%, 80%, maka yang digunakan adalah confusion metric. Kalau dalam bentuk misalkan nggak ada label, maka clustering yang sering digunakan adalah body index. Ini yang sering kalau di jurnal-jurnal itu rata-rata body index. Kalau dalam bentuk asosiasi rule kayak tadi yang bentuknya chart. Evaluasi itu ada kategori khususnya di khususnya di klasifikasi. Tingkatannya levelnya mulai dari 90 sampai 100 itu disebut excellent. 80 sampai 90 good. Ini kalau diproses data itu munculnya sekian. 80 ini kategori apa? Oh, kategori good. Kalau 70 sampai 80 ini kategori cukup. Kalau kurang dari 70 disebut jelek atau gagal. Metode data mining. Metode data mining tadi kan ada istilahnya ini ada label, ada yang tanpa label. Dan itu dibagi menjadi 3 dalam proses pembelajaran. Ada supervised learning, ada supervised learning. Terus yang tengah-tengah itu semi. Maksudnya apa yang supervised? Yang supervised ini pembelajaran yang ada guru atau target atau label. Sebaliknya tanpa target. Yang semi itu tengah-tengahnya. Ada yang tanpa label, ada yang menggunakan label. Mungkin dari sampai di sini dulu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Sampai saja ya, Mas. Bagaimana cara pengambilan dataset? Kemudian ketika data tersebut sudah terambil, untuk cara pengolahannya sendiri bagaimana, Pak? Oke, ini saya buka dulu slide-nya. Nah, ini pertanyaan dari Mas apa tadi? Haris. Oke, dataset. Data
dataset itu cara pengambilannya ada dua kategori. Ada yang menggunakan dataset privat, ada yang menggunakan dataset publik. Kalau dataset privat, misalkan si Mas Faris pergi ke kampus mengambil data, dia ngambil data di data PU, data mahasiswa, itu data privat. Ada yang juga menggunakan dataset dari perusahaan atau dari rumah sakit, data bank juga bisa. Tapi rata-rata itu para peneliti rata-rata menggunakan dataset si publik. Kalau dataset privat itu sulitnya itu nggak bisa direplika kalau kita publish jurnal internasional. Tapi kalau kita publish jurnal internasional wajib memakai dataset si publik. Dataset publik ini kumpulan para peneliti itu kesepakatan dia ngumpulin si dataset publik ini dicemplungin ke UCI repository. Ada yang KDD, ada yang pension.io. Makanya si informatika itu saya saranin lebih cocok di sini aja, di publik. Ketika publish, misalkan publish jurnal internasional, dipublish di patent recognition. Nah, orang misalkan reviewnya orang Jepang atau orang Jerman, dia bisa mereplika, dia ngambil datasetnya dari mana? Dari UCI, dia di-download dari UCI. Tapi misalnya kalau datasetnya diambil dari rumah sakit di Purwosari atau perusahaan sadana di perusahaan, nggak mungkin reviewernya itu dari luar negeri ke sini. Maka yang diambil kan dataset publik, makanya wajib, nggak boleh dataset privat. Dan cara penggunaannya tadi gini, kalau pengolahannya tadi kan prosesnya yang awal itu himpunan data, metode, lahirlah sebuah data. Kalau pengolahannya seperti ini, himpunan data dimasukkan semua, terus di dalamnya itu ada data klinik, data integrasi, data transformasi. Maksudnya seperti apa? Itu adalah bagian dari pre-processing. Misalkan di atribut 1 datanya itu data namrik satuan, atribut kedua ribuan, puluhan ribu. Nah itu kan nggak imbang. Kalau nggak imbang, maka diperlukan pre-processing, perlu dinormalisasi. Misalkan ada data lagi atribut 1 itu nggak ada datanya, terus di atribut 2 ada datanya. Kok bisa yang munculnya ada seperti ini, padahal ini kan kosong, maka perlu di pre-processing. Nah, setelah normal, baru data diolah oleh metode data mining. Di dalamnya metode data mining dikembalikan lagi ke sini. Nah, dia atributnya harus dikembalikan lagi. Atributnya itu namrik, apakah labelnya nominal. Kalau dalam bentuk seperti ini, maka yang digunakan adalah algoritma klasifikasi. Ini kan ada keterangan di sini. Dilihat dulu datanya seperti apa. Kalau namrik, labelnya namrik, maka estimasi atau prediksi. Tapi lebih tepatnya kalau ada data waktu, maka prediksi. Setelah diproses, muncul hasilnya juga kelahiran pengetahuan. Ternyata nggak sampai di situ. Ada lagi namanya evaluasi. Kira-kira akuratnya seberapa? Kira-kira tingkat errornya seberapa? Nah, seperti itu mas. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup saya akhiri dulu perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.